Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Profesor Talk, sebuah channel kita silaturahmi, kita ketemu dengan para guru besar di seluruh Indonesia. Dan ini kegiatan bagaimana menginspirasi. The Professor adalah guru besar yang selalu memberikan inspirasi kepada kita untuk lingkungan kita dan kehidupan kita. Nah, kali ini kita ketemu dengan guru besar di UGM, di Fakultas Teknik. Beliau seorang researcher gitu ya, orang yang peneliti tapi kalem orangnya. Nah ini, dan kalemnya bukan karena apa? Beliau adalah produk dari Pakem. Ya. Produk kalau di Jogja itu image Pakem itu mesti orang-orang gila. Ini ya. Profesor yang punya semangat gila, bukan orang gila tapi semangat orang gila. Oke, ketemu dengan Profesor Dr. Alfa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah ketemu dan akhirnya kita ketemu ya. Setelah kita kemarin ketunda ada miskomunikasi. Prof, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik, Prof. Jadi Profesor Alfa ini lengkapnya sama Prof? Alfa Edi Tontowi. Kenapa kok ada Tontowi, Prof? Nah, itu kan dulu saya pernah tanya kepada ayah saya. Oh. Sebenarnya kok aneh ya, di depannya ada Alfa. Sepertinya namanya campuran. Alfa beberapa Edi. etnik gitu loh. Alfa Edi. Apa mungkin maunya Thomas Alva Edison gitu? Ayah saya itu kan ngajarnya itu di apa ya? Kayak sekolah SD rakyat. Ya, kayak kalau di Jogja itu MAN itu. Oh, madrasah aliyah di aliyah gitu. Ya, kayak gitu. Tapi ngajarnya itu matematika. Tapi matematika. Iya, matematika. Iya. Memang ya saya suka itu matematika. Iya. Dulu saya juga diajari sama ayah saya. Iya. Nah, saya tanya, ini kok namanya campuran beberapa etnik ya? Nah, kalau Alfa Edi itu kata ayah saya itu memang diinspirasi dari Alfa Thomas Edison itu. Oh, makanya tadi saya menduga tadi gitu. Ya, mungkin ayah saya punya apa ya, mimpi ya, biar anaknya nanti ya mengikuti tokoh itu dan tokoh penemu itu ya. Iya, betul. Nah, terus Tontowi Tontowi dari mana? Tontowi itu dari Mesir. Jadi di daerah Mesir itu ada satu wilayah yang namanya Tontowi. Oh, gitu. Ya, Iya. Tontowi. Iya. Nah, jadi ya mungkin barangkali ya kenapa itu terjadi apa? Beberapa etnik nyampur jadi satu nama itu. Itu mungkin karena beberapa inspirator itu yang dari tempat. Tontowi itu nama lokasi di Mesir, apa hebatnya tempat itu, Prof? Saya belum googling ya. Mungkin di Google ada. Iya. Jadi sebenarnya wilayah itu seperti apa sih kok? Begitu membuat ayah saya yang orang Lamongan terkesima. Iya itu. Ayah saya kan orang Lamongan ya, di desa ya. Desanya itu Ranca Kencono itu. Iya. Itu kok punya apa ya? Kemudian mendapatkan inspirasi dari situ. Padahal tempatnya jauh ya di Mesir. Iya, betul. Punya Mesir dengan mungkin gara-gara ngajar liman tadi ya. Kayak mungkin kayak itu barangkali ya. Jadi beberapa apa inspirator itu muncul di satu waktu barangkali. Iya. Jadi teman-teman semuanya, nama itu adalah doa. Ya, amin. Profesor Dr. Alfa Edi Tontowi. Biasanya kalau Jawa kan Tantowi gitu ya. Nah, kenapa itu? Ada yang Tontowi, ada yang Tantowi. Gitu ya? Kalau yang Tantowi saya nggak tahu ya. Gitu. Tapi kalau Tontowi, kalau cerita dari ayah saya itu memang itu adalah satu wilayah di Mesir. Iya. Gitu. Kalau yang Tantowi itu nggak tahu. Nah, dalam penulisan kalau tidak nanya, pada umumnya salahnya Tantowi. ke Tantowi. Ya. Bukan Tontowi. Bukan. Karena yang lazim atau yang sering terjadi adalah Tantowinya. Tantowi, ya karena kalau Tantowi kan ada orang yang terkenalnya. yang public figure ya. Jadi lebih populer dengan public figurnya. Oke, Prof, apa makna sebuah nama bagi Prof Alfa? Ya karena tadi itu saya bertanya pada ayah saya. Iya. Bahwa ini inspiratornya dari ini, yang ini ada ini. Iya. Sehingga itu memberikan spirit pada saya. Loh, ya mudah-mudahan saya bisa merealisasikan apa yang dicita-citakan ayah saya sebagai seorang
pencipta atau apa. Ya. Oleh karena itu saya sekarang ya pencipta. Ya. Makanya Artinya nama itu betul-betul doa ya. Meskipun iya. doanya Ya. adalah Ben bisa mengikuti Betul, nama betul. Iya. Sir Thomas Alva Edison gitu ya. Ternyata Prof. Alva juga sekarang sebagai seorang pencipta, pengkreator. Iya. Nah, Sebagaimana Alva Edison. betul. Makanya saya sekolahnya saya ngambil desain dan manufaktur. Oh, Jadi ya bisa mendesain tetapi juga tahu cara membuatnya. oke. Gitu. Mendesain produk Menjual produk kemudian dan membuatnya. tahu. Oh, bisa membuatnya. Bisa membuatnya. Karena tahu manfaatnya gitu ya. Ya. Oke. S1 saya kan teknik mesin, Oke. mechanical Itu UGM engineering. juga. UGM. Oke. S2 saya engineering design and manufacturing. Oh, di Engineering design and economic di manufacturing UK. di UK. Oke. Di Swansea, di Oke. Wales. Iya, iya, iya. Ya. South Wales ya. Ya, Oh, iya. di Wales Tenggara itu Iya, loh. iya, iya. Ya, di Wales. Iya. Kemudian S3 saya itu bidang saya adalah additive manufacturing. Jadi yang Additive? sekarang additive manufacturing. Oke, oke, oke. Yang sekarang dikenal dengan 3D printer lah, teknologi. Oh, yang 3D itu. Ya, 3D printer itu. Oh, Saya lulus pertengahan 2000. Masya Allah. Pas waktu itu habis ya ada Indonesia mengalami resesi. Saya 98. Iya. Iya. Tapi itu. Prof. Alva lulus 2000. 2000. S3-nya. S3-nya. Oke, oke. Padahal saya di sana aktif juga. Saya dulu ketua perhimpunan pelajar Indonesia. Di UK. Di sana, di kota saya di sana. Di Wales itu ya. Yang di Leeds. Oh, yang di Leeds S3. ya. Oh iya. Ya. Oke. Nah, pas kena krisis loh itu. Iya, ya, betul, betul, betul. Karena saya masuk 96, Oh, 98 krisis, 2000 lulus. 2000 lulus, pertengahan 2000. Jadi seperti dan itu. langsung sebagai expert ya. Ya, bidang saya ngambil mulai dari S1 teknik mesin, Iya, iya, betul. S2-nya engineering design and economic manufacturing. Jadi manufacturing itu kan pasti ada yang Nilai yang lebih ekonominya. ekonomis seperti apa. Iya. Karena banyak teknologi manufaktur. Oke, oke, oke. Yang ekonomis seperti apa itu. S3 saya bidangnya additive manufacturing, tetap inline dengan manufacturing. Iya, 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 betul. Terus postdoc. Saya habis selesai itu saya lanjut lagi. Oh, Setahun lagi untuk ngambil postdoktoral. iya, 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 iya. Bidangnya adalah laser Sama. energy absorption. Wah, kalau ngomong Tadi. keahlian Prof. Alva Gitu. ini semua berkaitan dengan produk manufacturing gitu ya. Iya, Dan itu adalah dunia kreatif, apalagi ada nilai ekonomi tadi ya. betul. Artinya bahwa kalau larang, kalau bisa murah, kenapa mahal gitu ya? Nah, itu tergantung market. Oh, gitu. Tergantung market. Gitu. Gampangnya ono rego ono rupo. Oh, gitu ya. Tapi ono rego pun ya harus kompetitif. Iya, iya, iya. Harus betul. kompetitif. Oke. Gitu. Jadi kalau ngomong-ngomong produk tadi ya Prof, ya ini ini sudah masuk. Jadi ada Prof. Alva ini ahli betul di bidang produk dan manufacturing. Bahkan tadi kata kuncinya, namanya itu adalah Profesor Alva itu mencipta. Apa Prof yang sudah dibuat atau bisa di-create, apalagi punya hakinya banyak banget kan tadi. Ya Aktif, ada beberapa haki. uh, Tapi haki yang ini adalah yang ring jantung. ring jantung. Ring jantung. Oh, sudah dihaki. Udah. Juga punya Prof. Alva. Nah ini Masya produknya Allah. ini produknya. Teman-teman, Ini ya. ini menarik ini. Ini. Profesor Alva itu mencipta ring jantung. Ini Masya Allah, hakinya, hak ciptanya ring jantung. Masya Allah. Jadi ini ring jantung. Diameternya itu 1 mili, Pak Taufik. 1 mili. 1 mili. Diameter 1 mili. Masuk ke dalam jantungnya. Dia masuknya lewat sini Lewat pembuluh sini, ini, ini. ya toh. Lewat Iya. pembuluh sini. Iya. Masuk sini, terus masuk di dalam jantung, keluar jantung. Keluar jantung ada pembuluh yang di luar jantung itu loh, kayak gini tuh. Iya, iya, Ini iya. jantung ya. Ini pembuluh yang keluar dari dalam jantung, Iya. ada cabang gini. Iya, iya, iya. Nah, yang sering buntu itu darah ini dan ini. Yang bisa kena serangan jantung gitu. Nah, ini. Nah, tapi saya sebagai orang desainer dan manufacturer, Iya, yang itu menciptakan saya produk. harus mengikuti permintaan dokter. Oh, Dokter itu adalah nyontek 1 mili ini. 1 mili. 1 mili. Diameternya 1 mili. Diameternya 1 mili. Jadi kayak selang atau kayak kabel, Bro? Ini kayak gini. Masya Allah. Jadi ini nanti dokter itu ini disambung dengan alat yang bisa untuk nyetir itu. Iya, iya. Jadi dokter itu hanya nyetir dari sini. Nanti jalan sendiri Nah, gitu dia ya? bisa belok-belok gitu loh. Oh. Nah, belok-belok itu membawa ini. Oh. Ini ringnya. Ringnya di ujung. Oh.
Ini pipa ini kecil ini. Iya, iya, iya. Ini. Ini masuk dalam tubuh orang, Oh. kemudian akan mencari sendiri. Masya Allah. Jadi, Nah ini. Jadi yang masuk di pembuluh darah di jantung itu ini. kecil ini. Kecil ini diameternya 1 mili. Nah di dalamnya itu ada balon. Balon. Iya, balon itu nanti untuk mengembungkan Iya, iya. si ring ini. Setelah masuk di tempat yang tadi yang apa mengalami penyempitan Penyempitan jantung itu. Penyempitan. Oh. Jadi itu akan menghantarkan balon di sini ya. Enggak, Ada balonnya. di dalamnya balon, makanya ada ini kan kayak selang gitu loh. Ya, pipa itu. Nah terus di luarnya ini ring. Oh. Jadi ring itu di luar balon. Iya, iya, iya. Nanti setelah sampai di lokasi, Iya. itu sama dokter dipompa ini pakai hidrolik itu dari luar. Nanti ini ngembung ini. Jadi balonnya nanti mekar. Mekar itu membawa si ring ini. Iya. Ringnya ikut mekar. Oh. Jadi ring itu kayak gorong-gorong Pak Taufik. Masya Allah. Gorong-gorong. Iya, 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 iya. Ini kalau dilihat ya harus pakai kaca pembesar. Iya. Kalau pakai itu. Ya macamnya 1 mili kok. Ini 1 mili ini. Kata harus pakai Iya, iya, pembesar. iya, iya, iya. Nah, ini. Oke. Gitu. Prof, ini salah satu cipta karyaan karya dari Prof Alfa. Saya dan tim lah. Oke, oke. Ya, Tapi kan penemunya Ya. Prof Alfa. Ini udah digunakan seluruh Indonesia atau seluruh dunia? Belum, ini masih sekarang itu tahapnya yang ini di coating. Oh. Ini yang generasi kedua. Iya, iya. Oh, Yang generasi pertama dulu hanya metal saja, namanya bare metal. Iya, iya, iya. Ini materialnya dari kobalt kromium, sama dengan komersial. Gitu. Ya. Ini berapa panjang untuk masuk menuju ke jantung itu berapa meter, Prof? Nah, sekarang tinggal diukur ya. Enggak, maksud saya ini kan kalau ini lebih kan dari belok-belok gini. lebih dari 1 meter ini. Iya, ini belok gini, ini- masuk sini terus ini. Pas ini. Saya nggak tahu, saya bukan dokter tapi Nah, ini. bayangkan ini dari sini masuk ke sini, kemudian masuk Terus ke sini, masuk ke dalam dulu, dalam dulu masuk sana. dalam jantung, keluar lagi. Oh. Karena jadi- pembuluh yang di luar ini kan Iya. disuplai darahnya dari dalam juga. Iya, iya betul. Gitu. Terus kemudian masuk ke ini, ke bagian yang itu. Masya Allah. Jadi kalau Nah, ngomong- selama masang itu dokter pakai X-ray, iya, iya betul. monitor itu. Akan tahu monitornya dia. Tahu posisinya itu Iya. sudah sampai mana sampai mana. Jadi di sini itu ada penanda Iya. 2 titik. Oh, Itu penanda kalau udah sampai nantinya. dokter kan hanya pakai X-ray dari Iya. monitor itu kelihatan. Oh. 2 titik itu jalan sampai ke lokasi. Oh. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Oke, Prof Nyon Sewu, kembali pada tadi. Mm-mm. Apa inspirasi Prof Alfa bisa menemukan ini? Oh, itu dulu itu di awal-awal itu tim kami itu kan dapat tantangan dari Pak Dirjen Dikti. Waktu itu Pak Jokosan itu zaman ya Dirjen Diktinya Pak Jokosan. Iya, 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 betul, betul. Joko Santoso. Iya. Nah, Prof Joko Santoso itu juga pasang. Ring jantung. Iya. Oh, terus? Nah, dia ngundang beberapa perguruan tinggi, Iya. UGM, ITB, UI, ITS, Heeh, diundang ke sana di kantornya, heeh. terus ditantang. Mosok kayak gini nggak bisa bikin, gitu loh. Oh, dia udah pegang. Oh, dia sudah sudah punya, Dia sudah pasang. Sudah pasang. Produk orang lain. Iya, dia Negara lain. di Indonesia semuanya produk kayak gini, produk impor semua, produk luar. Iya, iya, iya. Nah, kan ditantang. Iya. Nah, saya wah mosok Orang saya itu insinyur mesin, masa orang iso gawe, iya toh. Iya, Nah, akhirnya yo kan suruh milih itu. iya, iya. UI apa, ITB apa, UGM apa. Lah saya milih yang ini. Oh. Milih ininya. Apa? Kayaknya. Kok langsung tuju pada itu kenapa? Karena background saya kan mechanical engineering. Oke, oke, oke. Nggih. Saya bareng bangsanya ini iso gawe. Jadi aku milih sing iki. Iya, iya. Iya toh. Nah, teman ITS itu milih pengganti X-ray, Oh, pengganti X-ray dia. panggil ultrasonik. Iya. Nah, terus yang ITB itu milih yang untuk ngecek pembuluh darah masih fleksibel atau Oh, enggak. masih jalan atau tidak ya, fleksibel atau Jadi tidak. masih bisa dipasang apa enggak? Iya, iya, iya. Itu ITB. Iya. Nah, saya milih yang ini. Oh, Nah, itu. Nah, makanya ya ini. oke. Pernahkah terbayang bahwa dengan alat ini itu Prof bisa menyelamatkan sekian nyawa? Jadi tadi kan inspiratornya satu. Iya, iya. Itu di challenge sama Pak Dirjen. Iya, Pak Dirjen waktu itu. Joksan. Ya. Habis itu saya mikir. Tim kami kan ada dokter Nahar. Oh. Yang sehari-hari masang di Sarjito Betul, itu. betul, betul. Nah, suatu saat saya banyak diskusi dengan dokter Nahar. Terus suatu waktu kok
pasien, ada orang yang kena serangan jantung. Coba bayangkan, orang yang kena serangan jantung itu nggak ingat apa-apa, Pak Taufik. Iya, betul. Sudah nggak ingat apa-apa. Iya. Nah, itu antara hidup dan mati kan tipis banget waktunya. Betul. Gitu. Dan waktunya sangat pendek, tipis sekali. Kalau misalnya waktunya isinya ndak ya, misalnya ya, kejadian di Jalan Kaurang, soalnya teman saya ada. Oh. Kejadiannya di kilometer 9, Iya. kena serangan di sana, dibawa, jalannya macet. Ya akhirnya meninggal di jalan. Nah, dari kasus itu antara hidup dan mati kan waktunya sedikit banget. Iya. Gitu. Nek pas waktu itu bisa langsung ditolong dokter. Iya. Dan misalnya case-nya seperti ini, kemudian dipasang, langsung Pak. Aman bisa senyum Pak. Iya. Tapi nek enggak, ya itu Mbak Salam. Oke. Itu. Nah, saya kemudian terinspirasi. Sebelum saya buat desain sendiri, kami itu redesign 20 merek Pak di Indonesia. Redesign? Kami redesign, kami cek mechanical strength dan aspek-aspek engineeringnya. Iya. Semua memenuhi syarat. Wow. Itu ya. Iya. Terus yang kedua, kami melakukan survei user di 3 rumah sakit ya. Iya. Di Harapan kita, Jakarta. Iya. Di Sarjito, sama di Dr. Sutomo. 3 rumah sakit. Ternyata apa? Tidak ada merek yang dominan. Oh. Berarti maknanya apa? Kesempatan. Itu punya chance yang sama. Iya. Ya toh? Kesempatan yang sama punya juga. Kesempatan yang sama. Iya. Nah, kemudian, kenapa kita nggak bikin meneruskan apa yang disampaikan Prof. Joko tadi? Ya. Akhirnya ya kita berani lah. Mosok merek-merek lain ada podo. Setelah kami cek engineeringnya. Iya. Kemudian kami mulai redesign. Nah, pada saat redesign kami ingat yang kena serangan tadi. Iya. Yang kena serangan itu antara hidup dan mati tipis banget. Terus saya mikir, hidup dan mati itu kan Tuhan yang menentukan. Betul. Iya. Saya itu orang Muslim. Iya. Saya ingat lafal Allah itu. Iya. Yang gini. Ya. Iya. Allahu. Gini. Iya. Ini adalah yang memberikan hidup maupun mati, yang memutuskan. Sehingga apa? Sehingga kemudian lafal itulah yang kami taruh di sini. Oh, lafal Allah di situ? Iya. Dalam kondisi, dalam diameter setengah 1 mili. 1 mili tadi ada lafal Allah? Nah. Masya Allah. Yang level Allah yang kami sederhanakan. Iya. Karena harus memenuhi aspek engineeringnya. Iya, betul. Iya toh. Nah, harapan kami sebagai desainer. Iya. Karena yang menentukan hidup dan mati itu Allah. Iya. Mudah-mudahan ada lafal itu, kemudian ini ada miracle. Keajaiban bagi yang memakainya. Ada keajaiban bagi yang pasang. Jadi artinya, itu doa kami. Iya, artinya Prof. Alfa mengantarkan orang yang harus pasang ini dalam keadaan mendapatkan husnul khotimah gitu ya. Exactly. Miracle-nya dia mengatakan Allah gitu. Iya. Jantungnya betul saja Allah. Itulah. Masya Allah. Gitu. Jadi ya tadi ya. Karena hidup mati Allah. Betul. Lalu pembedanya dengan merek-merek lain apa? Oh. Itu loh. Jadi pembeda karena yang menciptakan seorang Muslim, Profesor Muslim menciptakan alat ini dan di sana ada tercantum lafal Allah. Ini harus tahu ini teman-teman. Ini ya. Mudah-mudahan semua teman-teman yang mudah-mudahan nggak kena serangan jantung lah. Ya. Tapi kalau kena itu ini sudah Prof. Alfa sudah mencantumkan lafal Allah dalam produk ini, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ada miracle dari Allah untuk pasien yang pakai. Itu harapan dari sembuh kalau Anda meninggal husnul khotimah. Husnul khotimah. Oh, Masya Allah. Nah, bayangkan dari love itu, dari lafal Allah itu dituangkan di sini dalam diameter 1 mili. Jadi dalam satu diameter gini, itu masing-masing itu lafal Allah ini. Jadi kayak molekulnya lihat ya Allah. Terus kemudian kita susun sepanjang ini. Ini panjangnya 20 mili itu atau 2 cm Pak Taufik. Jadi 20 cm, diameternya 1 mili. Gitu. 2 cm tadi ya? Ini 2 cm. Ya 20 mili lah, 20 mili. Berapa lafaz Allah di situ? Ada berapa?
Atau rata-rata? Masing-masing lingkaran itu ada 3. Oh. Ada 3. Iya. Lingkaran. Iya. Gitu. Terus kemudian disusun massa. Nah, dari sisi mechanical engineering, dari strength dan lain-lain, kalau ini mengembang, pasti dia akan mengkeret kecil, lebih pendek. Tidak 2 cm ya? Tidak 2 cm, pasti dia akan mengkeret gitu ya? Gitu. Nah, ini kalau ini dibuka, itu harus mampu melawan plak. Karena penyempitan. Ada penyempitan jantung tadi ya? Jadi penyempitan itu bukan di permukaan, Pak Taufik. Iya. Penyebab penyempitan. Tapi di dalamnya itu loh, koyok bisul yang mengembang gitu loh. Oke. Yang kemudian ini kan dindingnya ada plak-plaknya. Di dalamnya plak. Iya. Ini. Kemudian ini mengembung terus kan akhirnya sempit ini. Sehingga aliran darah yang lewat itu jadi terhambat. Iya. Gitu. Makanya satu-satunya cara ini sekarang. Selain itu dokter ya mesti memberikan obat-obat untuk membantu supaya ini tidak ditolak oleh tubuh. Kemudian yang ini ya mesti gembos ya. Iya. Oleh dokter tahu itu dokter. Iya, cara-caranya. Cara-caranya. Kalau kami dari sisi mechanical engineering ya, ini pokoknya kalau dibuka itu harus mampu melawan ini loh. Kan ini tadi jendul gini. Iya. Harus mampu secara radial itu. Okay. Ke arah radial itu mampu untuk tidak menahan. Iya. Nah, sehingga itu ada optimasi. Berapa sih tebalnya, berapa sih lebarnya. Iya. Bentuk itunya tadi sudah lafal Allahnya itu. Gitu. Nah, di dalam desain ini semakin sedikit yang nempel di dinding dari sisi mediknya, dari sisi biologinya semakin baik. Iya. Karena ini logam, Pak. Meskipun nanti itu di-coating dengan jerat. Medicine lah. Iya. Yang fungsinya adalah untuk menahan perkembangan sel. Kalau hanya logam saja, itu dinding ini nanti akan nutup tumbuh itu. Betul. Sel-selnya tumbuh. Tapi ini bukan sudah logam saja. Nah, itu. Oke, Prof, ini menarik ya. Saya juga kagum nih. Ada Prof Alfa itu menciptakan satu alat. Jadi ini untuk menolong manusia yang sedang diuji oleh Allah mendapatkan serangan jantung. Dan ini alat ini menariknya adalah beliau menyantumkan lafaz Allah di dalam produk ini. Engineering ini produk engineering ya? Engineering. Iya, ini produk engineering. Jadi ini nggak abal-abal loh. Ini mengkaitkan antara kehidupan Tuhan dan kesehatan dalam sebuah alat ini. Jadi tinggal karena ini menentukan hidup mati kan. Padahal yang keputusan itu dari Allah. Iya. Keputusan mau hidup. Tapi sebenarnya ada lafal di situ ya. Kami sebagai desainer itu hanya apa ya? Punya harapan, punya permohonan kepada Allah. Iya. Ya Allah, ini ada lafalmu di sini. Iya. Mudah-mudahan ada miracle. Iya. Dan itu sebagai penghantar orang bisa mendapatkan husnul khotimah tadi ya. Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Prof, apa harapan dengan tadi kan sudah berharap ini kejadian ini bagi para penderita atau kena serangan jantung akan dapatin keajaiban itu ya. Ada harapan lain nggak di samping di balik itu? Kalau harapan lain, kalau kami dari sisi desainer, kami mendesain sesuatu dengan hati, Pak. Dengan hati ya. Mendesain sesuatu dengan hati. Dengan hati. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya makanya karena dengan hati dan hidup mati dari Allah, maka lafal tak masukkan. Oke. Dan ini kami bertanggung jawab dari sisi engineeringnya. Iya. Dari sisi engineering, misalnya mechanical strength ke arah radial cukup lah. Iya. Material ini kobalt kromium, bisa tahan. Dan kompetitornya bisa kompetitif ya maksudnya dengan produk yang lainnya. Nah, kalau masalah kompetitif dan tidaknya, itu kan masalah market. Iya, dokter juga menentukan. Itu bisnis. Iya. Kami sebagai engineer dan dokter, sebagai dalam tim itu, adalah menciptakan ini. Iya. Nah, kemudian urusan bisnisnya, itu adalah teman-teman yang dari bisnis. Gitu. Okay. Jadi masalah kompetitif, ya kami ini didesain beda dengan produk-produk yang lain. Iya. Dari kebutuhan medik terpenuhi, dari kebutuhan engineering terpenuhi. Iya. Jadi harapan kami ya ini mesti ini kompetitif. Nah sekarang masalah produk-produk medik itu competitiveness-nya tergantung apa? Kan dari kebutuhan dasar, kebutuhan untuk menangani masalah mediknya itu terpenuhi, gitu. Nah,
Harga ya tergantung. Oke, Gitu. iya, iya. Tergantung. Iya. Kan kalau harga ditentukan oleh production cost. Iya. Production cost ada material, ada desain, Iya, ada R&D-nya di sini, ada manufacturing-nya. Iya. Itu adalah production cost. iya. Nah, kemudian ada margin loh, Pak Taufik. Marginnya berapa persen? Oke. Nah, margin yang di besar kecilnya itu Heeh. nanti juga menentukan competitiveness-nya di market. Iya. Tapi ingat, bahwa ini adalah produk made in dari Indonesia. Iya, iya, iya. Itu tidak mudah untuk berkompetisi dengan produk-produk luar yang masuk pasar Indonesia, Iya. di mana pasarnya sudah senang dengan produk-produk yang itu, percaya dengan produk itu. Ya. Iya. Nah, ini adalah challenge bagi teman-teman yang ngurusi bisnisnya. Oke. Ya. Karena ini adalah nanti di bawah PT Swayasa, Pak Taufik. PT Swayasa itu di mana? PT Swayasa itu adalah perusahaan yang memproduksi ini, yang bertanggung jawab untuk komersialisasi. Oke. Itu adalah perusahaan yang ditugasi UGM untuk mengkomersialkan produk-produk medical devices yang dihasilkan oleh para orang peneliti UGM. UGM. Ya. PT Swayasa. Swayasa. Oke. Ada di Indonesia, di Jogja atau di? Di sana, Purwomartani. Oh, di Purwomartani. Di UGM Sains Teknopark. Oke. Gitu. Salah satunya produk ini ya, di antara produk Salah satunya produk ini. Oke. Sebenarnya produk ini masih di dapur lah. Oke. Masih di dapur karena ini adalah produk yang masih OTW lah. OTW untuk mematangkan ya, risetnya. menyempurnakan tadi. Ya. Risetnya. Tapi menariknya adalah produk ini, kalau tadi Prof. Alfa menyampaikan sudah dibuat sehebat mungkin dan pasrah pada Gusti Allah. Ya. Marketingnya kan. Ya. Tapi produk lain kan nggak ada yang bilang gitu. Oh iya, bahwa makanya ini ada apa nilai plus nilai lebihnya tadi. Mudah-mudahan ya. Ya, ini kan harapan dari sisi bisnis ya. Iya, iya. Dari sisi bisnis dan dari sisi social responsibility-nya sebagai orang Muslim ya. Betul, betul. Mudah-mudahan dengan produk yang ada lafal Allah ini, mudah-mudahan teman-teman Muslim yang kena sakit ini, jantung, mudah-mudahan pakai ini. Itu pilihannya ini. Pilihannya ini. Ini adalah salah satu pilihan. Iya. Ya, jadi itu. Para dokter ahli jantung, Anda itu kalau pengen dapat pahala bersama dengan para Alfa, gunakan produk. Ini namanya nih namanya apa? Ini Inasten. 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 Nah, jadi tolong ini ingat kata-kata inna a'toina kal kausar. Inasten. Ini sesungguhnya. Ini partner kami ini dokter Nahar. Dokter Nahar ada Sarsito ya. Sarsito. Ya, dia termasuk ahli, spesialis gitu ya, yang top. Dokter Nahar itu kalau orang-orang jantung dokter Nahar. Akrab nama-nama itu. Nama itu maksud saya. Yeah. Jadi ini pertama dengan para dokter, para medis, terutama yang dokter ahli jantung, InScan tadi. Nama tadi produknya apa? Produk namanya apa? Instant. Bukan instant, tapi stand. Stand. Stand ya. Yeah. Stand ini adalah produk yang untuk bagaimana menolong para penderita jantung, terutama yang penyempitan pembuluh, akan mendapatkan keberkahan karena di sana ada sesuatu yang membedanya. Lafaz Allah. Ini mitra kami dengan Dokter Nahar. Ya. Dan Dokter Nahar itu adalah kami bersama-sama mengembangkan ini. Karena beliau juga saya sebagai pembimbingnya beliau. Oh. Ya, cocok. Jadi eranya itu kolaborasi positif ya. Positif ya. Jadi, kolaborasi positif. Jadi setiap kita itu memang harus berkolaborasi. Ya. Setiap kita ahli ini Prof. Alfa ini berkolaborasi dengan Dokter Nahar untuk menciptakan produk ini khusus untuk para penderita jantung, penyempitan jantung. Masya Allah. Kalau timnya itu banyak Pak Taufik. Iya, tapi kan ada Dokter Iwan. Ini juga bisa, Iwan juga bisa pakai ini. Karena untuk membuat ini, kemudian ujinya kan uji hewan. Betul. Sehingga ada teman-teman dari dokter hewan. Kemudian nanti uji manusia ada dokter manusianya. Iya. Terus ini ada Prof. Bundi dari KG. KG itu yang berkaitan dengan biomaterial. Betul. Jadi timnya kami bisa. Iya, tapi menarik. Cuma desainernya kami. Oke, sekali lagi Prof. Alfa ini menciptakan sesuatu yang nama adalah doa sekali lagi. Bahwa beliau menciptakan sebagaimana seorang Alfa atau Mas Edison, tapi dia seorang Muslim, maka mencantumkan, memberikan nilai-nilai keislaman dalam setiap produk. Bayangkan ini jantung dikasih ini dengan ada lafaz Allah, padahal
setengah mili. 1 mili. 1 mili diameternya, Masya Allah, keren sekali. Dan itu doa dia tadi, Pak Alfa, Prof. Alfa menyampaikan biar ikut, kalau ada keajaiban itu bisa mengantarkan setiap penderita itu masuk surga kelak. Insya Allah. Ya. Prof, kembali Prof. Ini Prof. Ya. Ini kan salah satu produk. Ini salah satu produk. Iya, produk yang lain apa Prof? Produk yang lain ada, yang hip protesis, itu juga ada patennya Pak. Hip. Jadi kalau orang biasanya patahin loh, hip yang di pangkal paha itu. Nah, kalau patah diganti pakai metal. Nah, kami punya patennya juga. Gitu. Tulang itu ya? Bukan berbentuk kayak tulang itu ya? Bentuknya pengganti dari hip itu. Oke. Nih, Prof. Alfa juga punya produk yang lain, namanya hip protesis. Ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Semua itu kita bisa ciptakan. Prof. Alfa yang asli pakem aja bisa. Ya. Walaupun sekali lagi, ini nama adalah doa dan Prof. membuktikan. Prof, ngomong-ngomong pendidikan Prof. Prof kan sekarang bisa menciptakan, dulu juga sekolahnya kan sama tuh. SD juga sama atau mungkin ada beda-beda nggak? Apanya? SD-nya juga sama tuh SD-nya? Sekolah SD biasa tuh ya? Ya SD di desa situ, SD di kampung. Iya. Iya. Jadi Prof. Alfa ini juga SD-nya biasa. SD-nya biasa. Di kampung sana, di Pakem sana. Iya. Blembem. SMP-nya mana Prof? SMP-nya saya SMP IKIP. Di mana itu Prof? Di Pakem juga. Ada? Ada. IKIP, SMP. Iya, SMP IKIP. Dulu saya masih modelnya yang itu. Yang SD Pembangunan. Kayak SD Pembangunan ini 8 tahun. Iya, betul. SD Pembangunan saya 8 tahun. Bukan 6 tahun lagi, 6 tahun. Bukan. 8. Tapi saya ngikuti di SD Blembem itu. Kemudian masuk SMP sebenarnya, tetapi yang saya masuki itu yang IKIP itu. Itu yang program 8 tahun. Jadi saya tinggal 2 tahun di situ. Oke. Kemudian masuk SMA-nya itu Sekolah Menengah Pembangunan. Itu yang program sampai kelas 12. Jadi kelas 9 sampai kelas 12. Sekolah Menengah Pembangunan? Iya. Di mana tuh, Prof? Di Pakem juga. Ada juga? Ada. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Sekarang jadi SMA negeri. SMA kemudian negeri. SMP jadi SMP negeri. Ya. Pakem, SMP negeri Pakem itu. Iya. Jadi SM apa sih? Sekolah Menengah Pembangunan. Sekolah Menengah Pembangunan. Itu yang program sampai kelas 12. Dari 9 sampai 12. Iya. SD-nya dari 1 sampai 8. Iya. Di sana mesti berprestasi Prof ya. Juara kelasnya enggak waktu itu? Juara kelas ya enggak, ya masuk 5 besar lah. Artinya bukan terus juara terus ya Prof ya. Loh, ya tapi dari sana 5 besar lah, masuk 5 besar. Dari Pakem bisa masuk UGM itu kan prestasi banget. Oh iya. Waktu itu pakai ujian-ujian tertulis macam-macam tuh? Iya, tertulis. Saya masuk lewat Skalu itu loh, program Skalu ya zaman dulu. Iya. Jadi, itu saya tesnya masih itu gedungnya farmasi itu. Yang gedung lama itu. Iya. Saya tesnya di ruangan itu. Masih ingat ya? Masih ingat. Waktu itu pesimis atau optimis keterima? Kan saingannya juga orang-orang berat SMA di Jogja. Betul. Saya dulu kan pengen sekolah di Bandung. Kuliahnya? Iya, ke ITB. Gitu. Tapi? Jadi pilihan pertamanya UGM, pilihan keduanya ITB. Karena ayah saya kan nggak punya banyak dana untuk nyekolahkan jauh. Jauh. Iya kan. Jadi akhirnya saya ITB-nya di nomor 2. Oke. Nah, ternyata diterima di UGM. Iya. Itu. Jadi doanya orang tua terawih ndak ragatnya larang gitu. Betul. Dan saya dulu itu sebenarnya kepengennya masuk ISI, masuk sekolah seni itu loh. ISI. Asri. Dulu itu masih asri. Tapi ayah saya pesan, kamu itu kan sudah bisa gambar ya. Kenapa harus masuk ke situ? Gambar harus dipelajari. Nggak usah. Dipraktekin. Itu sepertinya talent itu. Jadi saya memang hobinya gambar. Sejak dulu. Sejak kecil saya memang hobinya gambar. Painting itu loh, saya suka. Iya. Suka seni itu. Makanya saya kepengen mau masuk di sekolah seni. Asri waktu itu Asri ya. Waktu Ketika itu. dari sekolah pembangunan masuk ke Asri. Betul, tetapi ya saya pesan itu. Nah, kamu kan sudah bisa gambar. Mau ngambil di bidang lain. Akhirnya aku ngambil mesin. Yang waktu itu kenapa mesin? Karena nggak ada kimianya. Saya nggak bisa kimia. Jadi saya itu sukanya itu gambar. Iya. Akhirnya yang Asri nggak jadi masuk, saya masuk mechanical engineering.
Ternyata Iya, iya. ada manfaatnya. Apa itu, Prof? Loh, aku produk desain ini, Oh, industrial produk desain, karena jiwa seninya masih jiwa seni. ada. Nah, saya setiap desain mesti masukkan. Unsur Termasuk seni. Yang desain tadi ini ya, tadi. kaligrafi Allah. Iya. Jadi itu. kalau Prof Alfa itu sebagai pelukis kaligrafi, maka dia akan menuliskan lafaz Allah dalam kanvas. Ini mencantumkan lafaz Allah di dalam alat untuk Produk itu, jantung tadi. produk Dan stand ini, itu. ini seniman nggak bisa loh melukis setengah diameternya 1 mili. Iya. Bayangin. Jadi pesan-pesan ayah saya ternyata benar. Apa itu? Jadi saya tambah kaya. Karena seni itu Ada dalam jiwa ya. seninya kan ada Iya. talenta yang Iya, iya. kayak given ya. Iya, iya. Terus saya belajar engineering-nya. Iya. Sehingga itu saya combine. Oh. Jadi antara Art. science, art and teknologi. Oh. Saya gabung. Ini ada science, art, dan teknologi. Iya. Jadi artnya itu termasuk asmaul Iya. husna kan masuk ini semuanya. Iya, Masya Iya. Allah. Makanya termasuk desain ini, saya konsepnya saya ini. Yang mana? Ini. Bangunan ini. Enggak, sebelah ini, mobil ini. Mobil ini ya? Ya, ini yang edisi pertamanya, edisi kedua. Oh, Gitu. iya. Jadi selalu art itu saya masukkan. Dan ini nilai artnya masuk ya, Prof ya. Masuk Unik ini. ya. Iya. Ini kayak mobil golf itu ya, tapi bukan. Iya, ya? originalnya bukan mobil golf. Iya. Ini untuk mobil airport. Oh, mobil airport. Ah. Ya. Makanya dikasih nama gate. Gate ya, ada gate-nya ya. Iya, kan gate 1, gate 2, gate 3 tuh di airport itu. Iya, iya, betul. Iya, tapi gate itu akronim sebenarnya. Apa itu? Saya nggak lupa. Oh, gate itu adalah akronim. Sudah ya? akronim. Oke, Bro. Ini adalah nanti Pak Arif ini. Ya. Ini udah diproduksi banyak, Prof. Ya, ini Atau ini prototipe ya? Ini masih prototipe. Prototipe ya? Prototipe. Ya, tapi ini kalau ya di bandara-bandara begitu, atau mungkin kelak di tempat yang lain juga bisa banget. Di tempat-tempat yang bukan publik lah, bukan di jalan. Iya. Jadi saya di sini anggotanya beliau. Kalau ini saya PIC-nya untuk desainnya. Siap. Ya. Oke, makanya saya sebenarnya fokusnya adalah di medical devices. Saya pakai art dan seterusnya. Iya. Masya Allah. Ya itu tadi karena untuk nolong lah. Iya. Oke, Prof Alfa, ini kalau saya mengulik pada Prof Alfa, artinya Prof Alfa ini banyak banget mempunyai hak cipta dan memang seorang kreator dalam bidang mechanical. Kemudian ya ini nanti kita akan banyak banget tahu bagaimana Prof Alfa berkarya seni, tapi lewat engineering tadi itu, dan itu dahsyat sekali. Orang-orang yang punya jiwa seni itu oleh Allah akan ditolong karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Amin. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan akan mengindahkan termasuk produk itu, Masya Allah. Jadi ingat loh ya, para dokter jantung tadi, ingat ya, alat tadi itu jangan milih yang lain. Kalau Anda pengen nggak ketularan pahala, ini promosi Prof. Prof, kembali lagi ke udah kehidupan Prof. Yeah. Apakah Prof Alfa juga putra berapa, Prof? Saya 2. Apakah juga memaksa anak-anak Prof itu seperti Prof Alfa? Ya, awalnya disarankan lah. Tetapi ternyata kan punya jalan sendiri-sendiri. Jadi tidak harus gini gitu ya, dalam mengedukasi anak gitu ya? Tidak. Oke. Loh, 2 itu ada ngikuti Prof Alfa nggak? Ada yang ngikuti? Kalau yang seni, iya ngikuti. Anak saya itu 2, yang pertama laki-laki. Itu lulusan komunikasi itu, sospol. Oh, ya. lulusan dia juga suka kayak gitu. Oke. Ya. Terus yang adiknya perempuan itu yang di ITB. Oh, artinya doa Prof dulu mau masuk ITB diwujudin anak kedua. Anak kedua. Jadi anak saya yang kedua yang perempuan itu di ITB. Tapi ngambil bidangnya adalah di manajemen rekayasa industri. Jadi nggak jauh-jauh banget ya? Nggak jauh-jauh banget. Okay. Tetapi sekarang suka yang desain. Desain untuk mana? Ya, untuk berbagai hal. Dia kan freelance ya. Iya. Dia banyak ngerjakan desain. Oke. Jadi ya itu. Jadi jiwa seninya masuk di sana juga ya? Iya, jiwa seni. Jadi memang kita kalau sudah bisa ini kemudian kita belajar yang lain itu memang akhirnya jadi menyatu di sana ya? Menyatu di situ. Iya, tanpa itu saling menguatkan. Makanya saya suka seni. Iya. Seperti Prof itu juga suka seni. Iya. Saya itu painting suka. Painting suka. Sculpture saya suka. Gitu. Iya, saya musik suka mendengarkan. Tapi kalau painting saya bisa. Iya. Itu otodidak kalau itu. Iya.
Kalau Tapi musik mendengarkan. mendengarkan. Main nggak? Main gitar? Nggak bisa. Oh. Terus, nah karena saya suka seni, Heeh. seni yang art itu Iya. saya tuangkan ke produk-produk Iya, engineering, Oke. gitu. Tapi di rumah juga punya karya seni ya? Saya Melukis begitu ada? ada beberapa lah, ada beberapa tapi tidak banyak. Iya, iya, iya. Tapi saya masih Iya, seni. iya. Saya kalau nonton YouTube banyak, saya nonton di Iya. art itu. Oh iya. Ya. Paling nggak barangkali siapa tahu lukisan Prof kalau berkarya juga akan memunculkan molekul-molekul. Nah, iya, saya kan untuk itu mendeteksi ini Mm-mm. mikronya itu kan pakai scanning elektron mikroskop. Oh. Jadi ada gambar Yang molekul-molekul tadi. iya, ya kelihatan. Nah, itu Iya. saya tuangkan dalam bentuk gambar yang di figura gitu loh. Gitu. Makanya itu kalau nanti suatu ketika ada lukisan Prof Alfa itu ya di antaranya gambar molekul Ya. yang mungkin seniman lain orayon gitu. Iya, itu diambil pakai alat itu untuk ngambil ukuran mikro. Saya kalau di rumah, saya yang di rumah itu, rumah saya desain sendiri. Mm-mm. Saya punya meja makan sama meja tamu saya desain sendiri. Oh. Jadi kasihkan tukang gitu ya? Saya tukang di Tulungagung sana marmer, Oh, kirim balik. gitu ya? Iya, Jadi dari marmer, marmer. meja makan tadi. Bisa makan. Tapi desain Prof sendiri. Saya desain. Wih, ini. Makanya saya gini, Pak Taufik. Kalau nggak bisa beli, Heeh. kita bikin. Eh, Jadi sampai sekarang kami prinsipnya itu. Kalau tidak bisa Bisa membeli, maka dibikin. Bikin. Walaupun nanti ketika beli juga bikin juga. Iya. Oh, Pokoknya kita iya. sehingga itu beda. Iya. Kalau di toko nggak ada, saya ingin ini yo. Wah, aku pengen si produk ini yo, tapi kok nggak ono yo. Buat sendiri Buat sendiri. desainnya. Desain sendiri. Dan Nanti tukang itu hanya mengikuti ya. ngikuti. Oke, jadi Kami di ruangan sih, itu lab saya. Oh, iya, Aku iya. bikin perahu loh Pak Taufik. perahu Iya. dari Ya perahu ukuran ini ada 4 enggak perahu dari dari bahan-bahannya. aluminium. Oh, aluminium dia. Segede ini. Oh, Ini ada engine gede itu, engine iya. Innova itu ada propeller gede itu. Oh. Itu sedang Oh. dikerjakan. Iya. Nah, nanti topik berikutnya. Siap. Nanti kita ke sana. Oke. Jadi Prof Alfa juga menciptakan perahu loh ya. Tapi sabar. Perahu ini bukan sebesar Nabi Nuh. Perahunya sebesar ini tapi Iya. nanti kita lihat seperti apa. Prof, terakhir Prof. Ya. Ini apa harapan Prof Alfa untuk anak-anak muda terutama yang biar selalu terinspirasi. Jadi kan otomatis terinspirasi ya. Apa harapan Prof agar mereka itu tidak cengeng, mereka juga selalu punya semangat seperti Prof tadi dan selalu mengkaitkan setiap hidup itu dengan yang pencipta. Apa saran Prof? Ya harus bisa menerima keadaan, tetapi bukan pasrah loh ya. Oke, menerima keadaan tapi bukan tidak pasrah. Tapi kita harus mampu untuk mengantisipasi, Iya, mampu untuk bangun strateginya gimana untuk memberikan solusi yang bermanfaat. Iya. Nah tentunya kalau di sini ya, mestinya hidup kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke. Jadi kalau Khairunas amfahmulinas. tuh, Gitu ya. kalau anak-anak muda yang cengeng itu karena mungkin kalau dia banyak melihat seperti ini, melihat problem yang ada, kemudian sering banyak berdiskusi dengan bidang-bidang yang lain. Betul. Itu mungkin lebih terbuka. Oke. Karena cengeng itu kan barangkali karena opsi-opsi solusi ini cuma sedikit. Oke. Opsi solusi. Solusinya cuma sedikit ya? Sedikit. Atau mungkin anaknya juga tidak mencari solusi sendiri. Jadi Nah, itu juga bisa. Oke, jadi dia cuma bebek begitu ya generasinya. Aku nek solusi baru aku nggak punya, tapi solusinya orang tua orang lain punya gitu ya. Iya, bisa juga. Oke. Tapi secara individu itu Uh-uh. anak-anak bisa tergembleng itu karena memang di-challenge Oke. dan harus bisa menyelesaikan. Iya, Meskipun dipandu ya. iya. Tapi itu. Jadi ya sekarang memang karena banyak itu ya digital ya. Oke. Itu beberapa negara termasuk salah satu negara di Eropa sana, Swedia atau Norway ya. Iya. Itu kayak kembali tidak pakai komputer untuk anak-anak SD itu ya. Anak SD nulis Pak, nulis baca, gitu. Yang di Cina malah anak-anak kecil-kecil itu diajari masak, diajari jadi yang motoriknya yang dilatih. Sehingga skill-skill untuk life skill paling tidak ya, itu bisa ada. Iya. Kalau komputer itu kan untuk tool, nek listrik nggak ada ya mati, iya toh. Iya. Sekarang misalnya gantungkan AI, Iya. AI ya butuh listrik untuk ngerepke mesin.
Kalau nggak ada listrik, misalnya listrik mati, ininya nggak jalan, motorik tangan kita. Betul. Dari mana dia kan? Nggak bisa. Kreativitasnya nggak ada. Iya, nggak bisa solusi. Jadi life skill itu, jadi di acara kita di The Professor Talk ini juga ingin mendapatkan kunci sukses, trik-triknya tadi. Kalau nggak punya life skill, ya wes rampung gitu ya. Ya. Itu kita harus kembali ke basic dulu. Basic skill basic ya. Itu yang harus dipenuhi. Oke. Baru yang lain-lain nanti tambah komputer, tambah ada AI, tambah apa itu kan. Iya. Tapi kan kalau ada listrik, kalau nggak ada listrik, kita kembali ke negara yang maju aja mengeluarkan sekian triliun hanya mengembalikan kurikulumnya untuk biar motoriknya jalan. Iya. Gitu. Iya. Berarti kalau begitu ngomong soal kurikulum, kalau pendidikan memang harus kembali pada dasar tadi. Basicnya motoriknya. Harus, iya. Sekarang kalau di tempat kami ya. Iya. Itu gambar ya, gambar manual tetap wajib ya? Wajib itu. Karena itu motorik ya, bukan itu sekedar motorik. Tidak nunal-nunal komputer, laptop itu enggak ya? Gimana kalau kita misalnya lihat ada masalah begini misalnya, oh itu misalnya, itu gimana solusinya? Masa kita harus buka komputer? Kita konsepkan aja. Oh itu step-stepnya itu. Oh ini harusnya gini. Ini harus jalan ini. Iya. Kertas itu. Kertas, notebook itu, bukan notebook elektronik ya. Notebook itu dengan ini. Iya. Karena notebook elektronik kalau baterainya habis itu juga nggak bisa. Jadi itu basic skill itu harus dipenuhi. Iya. Gitu. Saya di tempat kami ajari itu. Wajib ya. Wajib dasar kayak gitu, ya. dasar. Problem solving wajib. Maka harus pakai design thinking. Betul. Design thinking. Design thinking. Design thinking. Kan ada design thinking, ada critical thinking, iya. ada system thinking. Ya. Design thinking itu mesti start dari problem. Kita harus bisa mengidentifikasi, oh itu masalahnya apa. Kemudian propose solusi. Kemudian bikin prototipe-nya. Kemudian tes lagi. Itu adalah design thinking. Oke. Jadi design thinking kalau dipakai itu bisa menyelesaikan masalah. Oke. Kalau sudah design thinking, kemudian critical thinking. Critical thinking dasarnya dari data. Semua kan harus terukur. Ada datanya. Itu di critical thinking. Baru kemudian masuk ke sistem thinking. Itu Pak Taufik. Prof. Terima kasih Prof. Ya. Ini kita dalam acara channel kita yaitu Professor Talk. Kita ketemu dengan seorang kreator seni tapi dalam bidang yang lainnya dan keren sekali. Apalagi kita ikuti yang besok ya, karena ini Prof Alva di tengah-tengah kesibukan kita sita waktunya. Tapi ingat kita akan ketemu di rumahnya juga nanti suatu ketika. Kita melihat bagaimana desain-desain yang dia ciptakan untuk rumah. Kalau nggak bisa beli, buat sendiri. Itu kata-kata mana nih? Kalau nggak bisa beli, buat sendiri. Meja aja dibuat oleh seorang guru besar loh. Kayak apa mejanya? Suatu kita lihat. Dan ini kita akan lihat, Prof bisa nggak ya? Kalau kita lihat yang kapal bisa nggak ya? Sekarang? Bisa. Oke. Kita akan lihat bagaimana kapal ciptaan itu juga belum selesai. Belum selesai tapi keren. Termasuk mobil ini, ya ini prototipe mobil listrik yang suatu ketika ya bandara menggunakan semua ini. Orang-orang kalau sekarang tidak. Kulon Progo pakai. Iya, udah pakai ya. Pakai. Angkasa Pura di sana. Jadi di ZIA, Yogyakarta International Airport sudah pakai ini prototipe ini mobil-mobil di sana. Dan nanti teman-teman yang ada di dunia yang lainnya membutuhkan ini UGM punya produk ini juga. Terima kasih, ketemu lagi kita di sana dengan Profesor Alva Edi Tontowi. Bukan Tantowi loh ya, Tontowi. Oke, masih bersama The Professor atau Professor Talk. Terima kasih. Assalamualaikum.